Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Christian Alberto Sitohang dengan NIM 11S24039. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya. TO2 Control Structure. Control Structure. Jadi untuk tugas pertama itu toko yang didistribusikan dan butir. Jadi di sini mereka membuat riset yang dilakukan oleh butir. Jadi penawaran yang terbaik dapat diberikan melalui pemberian diskon. Jadi dia punya dia masih konsep dan butir. Mereka adalah entrepreneur. Jadi mereka ceritanya sudah terwujud. Ini butuh terinspirasi dari beberapa toko online yang jumlahnya mencapai ratusan buku. Jadi sebetulnya terinspirasi dari toko online untuk penjualan toko online yang mencapai ratusan buku per bulannya. Ternyata mereka memberikan layanan penawaran terbaik dari pelanggannya yang berupa pemberian diskon. Jadi yang memberikan diskon. Jadi dia merasa pemberian diskon merupakan ide yang lebih. Jadi jelasin dulu bisnis mereka dengan active job. Jadi mereka dapat kesimpulan jika pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%, dan setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberi potongan harga sebesar 10%, dan setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi harga 100%. Jadi langsung saja kita ke programnya. Jadi di sini pertama untuk include SPDOH library pustaka dengan perintah print dan scan up yang perlu kita lakukan di dalam program ini. Lalu integer main untuk titik awal eksekusi program. Jadi pertama kita deklarasikan dulu variabel yang kita perlukan. Jadi mulai dari contoh pertama, misalkan sebuah drop hari ini yang membeli produk buku Erlangga banyak 5 buah buku dengan harga bukunya 50.000. Maka usahakan input pada program baris pertama jumlah buku dan baris kedua adalah harga buku. Jadi untuk yang pertama itu adalah harga buku. Jadi harga buku dan jumlah buku. Lalu kita akan buat seperti ini. Jadi harga buku dan jumlah buku. Terus yang dari sini program akan melakukan 12 buku. Baris pertama total harga, dan baris kedua total yang akan dibayar setelah mendapatkan foto. Jadi kita bisa gunakan double total pembeli untuk output program. Jadi kita bikin dulu itu total pembeli ini adalah harga buku dan dikalikan dengan jumlah buku, jadi total keseluruhan pembeli. Ya, jadi kita buat sederhana saja. If else suatu inisialisasi dari awal. Jadi jika total pembeliannya 500.000 bisa dari 5.000, maka kita akan print total pembelian yang tadi dikalikan dengan 15%. Jadi dan lanjut jika dia besar dari 15.000 yang masukkan dalam ketentuannya itu, maka sisanya itu total yang akan dibayar atas setelah mendapatkan potongan pastinya adalah 15%. 85%. Jadi total harga kan adalah misalnya tadi 5 dikali 500, jadi 700 500
50.000. Jadi misalkan di 50.000, maka totalnya adalah 250.000. Jadi jika dia 250.000, maka dia akan melewati ini. Lalu jika dia besar dari sama dengan 100.000, jika ini memenuhi, maka dia akan print sesuai dengan ketentuannya. Di apa maksudnya poin mau di sini? Itu adalah jika tadi kan total harganya kan 100%, 200 bilang 100%. Jadi 100% dikurang 15% adalah 85%. Jadi 100% total harga tadi dikurang 15% dari total harga, itu total diskonnya. Setelah di diskon, maka dia akan menghasilkan 85% total harganya setelah di diskon. Kira-kira begitu. Total diskon. Ya, lalu lanjut dengan atau sama dengan 100.000 akan diberi potongan harga 10%, dan setiap pembelian dari 100.000 akan diberikan potongan 15%. Jadi sesuai dengan yang tadi. Jadi yang paling pertama kan, paling terakhir itu kan yang di atas 500.000, lalu yang sampai dia itu ke di atas 50.000. Lalu jika dia kurang dari itu, maka dia akan menghasilkan default, tidak ada diskon, dan total pembelian akan di print. Lanjut ke test case nomor 2. Oke, jadi di test case nomor 2 mungkin aku contohin dulu di test case nomor 1. Jadi default 2 masalah. Jadi pertama adalah input dari jumlah bukunya, angka 50.000. Jadi dia akan mengeluarkan load 250.000, 25.000 untuk diskonnya, dan 225.000 untuk totalnya akan dibayar bentor setelah mendapatkan potongan. Ya, kira-kira gitu. Lanjut ke yang kedua. Jadi terus yang kedua, pada Senin perjalanan ke rumah sakit untuk semuanya untuk ketemu ahli gizi. Dalam perjalanan usia berbincang sama ahli gizi. Jadi dari perbincangan bersama ahli gizi, Ucok mengetahui bahwa itu makanan pokok bisa memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, singkong, dan atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Lauk pauk merupakan makanan yang kadar protein tinggi, sampai ke susu menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat yang sempurna yang merupakan tambahan nutrisi. Selain itu, sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan 4 sehat yang sempurna tersebut. Jadi satu, bila kamu makan hanya makanan pokok, maka unit side dishes. Apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, maka unit vegetables. Apabila kamu makan sayur, maka good. Apabila kamu makan buah, very good. Dan apabila kamu menambah susu, itu dengan sempurna, itu maka perfect. Jadi kita langsung aja ke sampelnya. Jika Ucok memiliki menu level 1, maka ia akan input 1 pada program. Jadi 1 inputnya, kemudian program akan menampilkan dua baris keluaran. Baris pertama menu level 1 itu tersebut, dan kesimpulannya itu unit side dishes. Jadi karena 1 ini, maka unit side dishes. Nah, yang 1 kan itu step food kan, step food, terus yang baris kedua unit side dishes. Untuk sampel nomor 2, 3, 3, maka dia memakan makanan pokok
atas paper food, lalu lauk pauk, side dishes, sayuran, vegetables. Di vegetables, yang pertama itu vegetables, side dishes, dan staple food. Jadi dia bacanya dari nomor 3 sampai ke nomor 1, dari yang bawah ke atas. Jadi lanjut ke programnya. Jadi kita ambil dulu pilihannya, karena dia ngambil inputnya angka kan, jadi aku pilih integer. Mungkin boleh pakai short juga karena angkanya tidak terlalu besar. Jadi kita lihat, sini saya pakai switch space buat ini outputnya. Jadi seperti ini. Jadi jika dia 1, maka step output unit side dishes. Jika 2, maka step output yang tadi step output itu makanan pokok, lalu side dishes. Saya sepertinya ini keluar. Harusnya yang selesai di side dishes. Lalu lanjut ke makanan pokok. Terus karena dia hanya makan belinya 2, atau dia memilih menu level 2, maka dia akan mengambil lauk pauk dan makanan pokok, side dishes, dan staple food. Lalu lanjut ke vegetables, ke hal yang dibutuhkan. Baik. Nah, untuk contoh programnya, dulu PO2 02. Jadi misalkan dia seperti tadi 3, maka dia akan masukkan vegetables, side dishes, staple food, dan predikatnya itu good, sesuai dengan kesimpulan sang ahli gizi mengenai makanan keempat sehat 5 sempurna. Lanjut ke TO2 T0203. Jadi di sini butuh program permain belajar mengenai operasi perhitungan, itu penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Pertama, mereka harus menginisialisasi preset nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan ada 0, untuk kurang ada 0, dan set 1 supaya hasil kalian di berikutnya tidak 0. Jadi mereka punya suatu inisialisasi nilai bilangan pertama buat pengurangan dan pertambahan dan perkalian. Jadi supaya diinisialisasi, supaya tidak dia tidak 0. Yang kedua, ini terkhusus perkalian, maka bisa 1 karena perkalian jika dikalikan 0 maka sama dengan 0. Yang kedua, mereka memilih ukuran yang akan digunakan. Lalu ketiga, mereka masukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu mereka akan ditampilkan keluaran berupa total yang bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang diberi. Nah, jadi unsur dalam kontak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program sih. Oleh karena itu mereka membutuhkan Anda untuk membangun program. Jadi jika inputnya plus 1 maka program akan menampilkan satu baris operan yang kita input, satu baris bilangan yang dioperasikan, dan satu baris untuk hasil operasi. Itu plus 1. Kemudian masukkan bilangan yang dioperasikan yaitu 2, maka program akan menampilkan satu baris untuk operan yang kita input, satu baris untuk bilangan pertama yang akan dioperasikan, satu baris untuk hasil operasi penjumlahan ini, satu baris untuk bilangan kedua yang akan dioperasikan, dan satu baris untuk hasil operasi. Jadi sudah lalu buat bilangan dioperasikan berikutnya adalah -1 dia
hasilnya 0. Lanjut di contoh nomor 2, pada contoh kedua ini di operasi yang dipilih adalah operasi perkali. Pada masukkan barisan pertama adalah bintang perkali dalam basis. Jadi ini akan dikalikan. Jadi transaksi yang pertama kali 2, maka akan menghasilkan 2. Lalu 3 akan menghasilkan 6. Nah, yang ketiga 5, maka akan menghasilkan 30. Kemudian masukkan yang keempat itu 1. Jadi di sini dia sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 kali memasukkan input. Kalau gitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sebelumnya kontak ini menambahkan aturan. Jadi ada aturan lain. Dari operasi perhitungan ini, operasi perhitungan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau masukkan input ini 1. Sebelumnya saya kurang tahu ini kurang dari 5 kali atau kurang dari 5 kali. Jadi di sini sedikit ambigu. Namun saya akan menunjukkan program saya. Dulu 0,2, 0,3. Jadi yang pertama operannya. Oh ya, saya belum jelasin kodenya. Nah, jadi di sini library-nya seperti biasa, SPTOH untuk printf dan scanf. Lalu inmain untuk titik awal uji program, titik awal program. Lalu di sini saya set integer a adalah 0, lalu count sama dengan 0, lalu bilangan pertama adalah 0. Terus saya buat suatu karakter peran. Kita harus kan. Nah, ini saya membaca operator pertama. Nah, jadi karakternya yang mau dipilih. Jika dia berkali, maka bilangan pertama yang awalnya 0 jadi 1. Sesuai dengan yang ada di sini. Jadi untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Jadi di sini saya menyesuaikan. Lalu saya menggunakan while loop. Jadi saya uji di sini count sampai 4 kali. Jika lebih dari 4 kali, jika sudah mencapai 3 kali, maka dia akan berhenti. Seperti yang ada di sini, dia pertama sekali, 2 kali, dan 3 kali. 3 kali. Lanjut di filenya ini saya set countnya lebih kecil dari 4. Jadi scanf dulu, input dulu angka yang akan kita cek. Yang akan dikalikan kan. Jadi kita akan kalikan ini kan dengan 1 angka yang di sini itu. Jadi jika angka yang kita kalikan itu minus 1, maka dia langsung berhenti. Di sini lalu jika dia lebih kecil dari 5, maka countnya kita tambahin. Karena di sini ini dikatakan jika melakukan input kurang dari 5 kali, 5 kali, atau masukkan input 1, maka akan berakhir, operasi berakhir. Jadi ini kita buat batasan
while loop-nya akan berakhir jika hanya account-nya sudah mencapai 5. Ya, jadi 4 kali. Dia akan berulang sampai 4 kali while loop ini. Kalau jika nilai A-nya lebih kecil dari 5. Lalu lanjut, kita cek operasinya itu positif, negatif, atau bintang. Jadi apakah itu penambah penjumlahan, ataukah itu pengurangan, ataukah itu uh, perkali. Jadi kita cek. Dan jika iya, maka kita akan tambahkan. Jadi bilangan pertamanya, jadi saya butuh ini bilangan pertama, kita akan tambahkan dengan A. Jadi kita sebut bilangan pertama adalah bilangan pertama itu tambahkan dengan A, atau bisa disingkat jadi seperti plus sama dengan A. Lalu kita terakhirnya kita print bilangan pertama. Kira-kira gitu. Jadi dalam programnya pertama kita set, misalkan kita mau pertambahan, jadi plus lalu 1, tadi akan menghasilkan 1. Jadi 1 ditambah 1 ya ya, jadi penambahan kan awalnya 0 ditambah 1 jadi 1. Terus kalau ditambah 2 seperti yang ada sini, maka dia akan menghasilkan ini. Lalu dia akan menampilkan satu baris perangkat input. Nah, lalu jika kita masukkan bilangan yang program berikutnya menjadi 1, maka dia akan keluar dari satu baris untuk 0 dan program akan keluar. Jadi jika 1 kali ke 0 dan program akan keluar. Sekian dari video dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian video dari saya, terima kasih.